Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih Tuhan bangkit berdiri yang menghampiri hadirat Tuhan pada pagi hari ini, memberi yang terbaik melalui pujian, penyembahan, karena Dia yang terlebih dahulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Haleluya. Sembah, menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami melalui pujian penyembahan kami pagi. Perkenankan kami, melayakan kami Bapa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allah. Amin. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita angkat pujian mengatakan, saat pagi hari ini ku datang. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha
dengan segala kerendahan hati kami, kami mohonkan di hadapan Engkau. Layakan kami, perkenankan kami untuk menaikkan syukur kami pagi ini Bapa. Karena Engkau terlalu baik buat kami. Karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hadirat-Mu boleh kami rasakan. Jamahan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita angkat pujian, tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Berdiri, haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Kita angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat kuasa-Mu yang luar biasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kembali kita angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan. Karena kami tahu kami membutuhkan Engkau. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kami tahu kami tidak berdaya tanpa Engkau. Itu sebabnya waktu yang singkat kami akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami sudah memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Urapi kami semuanya juga yang hadir di tempat ini dengan urapan Roh Kudus yang dari Engkau. Sehingga kehadiran kami di tempat ini Bapa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Engkau, disegarkan oleh Engkau. Dan damai sejahtera Allah melingkupi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, dalam situasi seperti ini kita bisa beribadah. Kita tahu itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebabnya mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Saya tidak perlu perkenalkan diri lagi ya, saya anggap semuanya sudah kenal ya. Amsal 18 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat, apa yang terjadi? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 2020. 2020 itu adalah tahun yang istimewa bagi dunia. Istimewanya kutip saudara ya. Diawali dengan awal tanggal 1 Desember. Apa yang terjadi di kita di Jakarta? Banjir. Ada yang kebanjiran? Angkat tangan. Oh, saya pikir Bapak yang baju biru angkat tangan. Ternyata pegang hidung. Ya. Banjir. Dan ada beberapa tempat yang selama ini tidak banjir, tapi tahun ini kebanjiran. Ya, ketika saya servis mobil, ya Bapak itu lalu cerita, aduh Bu, seumur-umur baru kali ini rumah saya kebanjiran Bu, mobil saya juga kelelep Bu. Untung, nah itu kelebihannya orang Indonesia saudara. Sudah kebanjiran, mobilnya juga kelelep masih berkata untung saya montir Bu, jadi saya bisa perbaiki mobil saya sendiri. Untung saudara. Ya, diawali banjir. Februari apa terjadi? Kita tidak undang tamu itu saudara, tapi tamu itu datang. Siapa tuh? Itu dari Cina saudara, Covid saudara ya. Bukan Koko David ya, Cina Koko David. Covid ya, Covid dan Corona saudara. Nah diundang gitu saudara, tapi dia datang saudara. Dan sampai saat ini kita masih rasakan dampak dari Covid, dari Corona. Dampaknya apa? Salah satu antaranya ya ini saudara, semuanya pada tutup mulut, tutup hidung kan? Saya pakai gini, harus pakai kacamata, agak ribet. Tapi ini yang terjadi saudara. Anak-anak di rumah yang harusnya belajar di sekolah, belajar online. Ya, mau ke pasar, susah juga, harus pakai tutup hidung. Pulang dari pasar harus mandi, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit harus mandi. Ya, kalau nggak terpaksa tidak berani keluar. Kenapa? Ada orang bangkis, haji, kita udah langsung quit. Ya, sudah mulai curiga satu dengan yang lainnya. Tahun 2020 ini benar-benar tahun yang luar biasa. Awalnya kita awali tahun 2020 ini dengan semangat. Tetapi lama-kelamaan dalam situasi seperti ini, semangat kita tuh semakin pudar. Dan mungkin pada akhir tahun 2020 ini kita sudah tidak punya semangat lagi. Sudah patah semangat kita. Karena apa? Karena kita berpikir kapan ini Covid akan berlalu? Kapan Corona ini akan berlalu? Kapan badai ini akan berlalu dari hidup kita? Waktu yang lalu mungkin di antara saudara sudah bekerja dengan baik. Tetapi akibat dari Covid ini mungkin di antara saudara ada yang tidak bekerja lagi. Banyak orang-orang yang stres dan putus asa karena biasanya dia dapat uang. Dia berusaha, dia bekerja, dia dapat uang, tapi dia tidak bisa punya uang lagi. Karena apa? Karena di PHK. Dan ujung-ujungnya akhirnya yang terjadi adalah ambil tali. Ya sekarang sudah tidak ambil tali lagi. Itu kuno itu saudara.
Yang sekarang itu ya itu yang akan terjadi saudara. Lompatlah itu dari gedung berapa, dari gedung berapa. Kenapa? Karena dia tidak punya semangat lagi. Dia tidak punya gairah hidup lagi. Dan dia berkata, buat apa aku hidup? Karena kenyataannya seperti ini. Aku rajin beribadah. Aku rajin melayani. Aku rajin berdoa. Tapi kenyataannya kok seperti ini Tuhan. Rasanya kok gak adil. Orang yang biasa-biasa masih tetap bisa bekerja. Aku yang setia, aku yang rajin. Tapi kenapa ini yang terjadi? Perlakuan ini yang aku terima. Kadang-kala kita protes sama Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa hidup ini berat, sulit. Membuat kita menjadi hopeless. Menjadi tidak bergairah. Tidak semangat. Tidak hanya orang dewasa. Anak-anak pun juga mengalami hal seperti itu. Bahkan pernah saya dengar. Ada anak sekolah. Karena pekerjaan rumahnya online itu, pekerjaan online itu, tugas online itu terlalu banyak. Dia berkata, aku tak sanggup lagi. Mungkin dia nyanyi, aku tak sanggup lagi. Akhirnya apa yang dia melakukan? Dia ambil jalan pintas, dia bunuh diri saudara. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu. Tidak siap, tidak kuat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Dalam ayat 14 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Salah satu hal saudara bisa menanggung penderitaan saudara. Salah satu hal di mana saudara bisa tetap kuat. Kalau apa? Saudara menjadi orang yang semangat. Kenapa kita perlu semangat? Dengan semangat kita dapat menanggung penderitaan kita. Dengan semangat kita punya gairah untuk hidup. Semangat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kekuatan batin. Dengan semangat saudara punya kekuatan batin untuk bergerak. Semangat itu punya gairah. Orang yang semangat dengan orang yang patah semangat akan kelihatan saudara. Dari wajahnya juga akan kelihatan. Ya. Kenapa? Yang itu orang yang semangat wajahnya tuh punya gairah. Semangat. Dengan semangat kita mampu menjalani hidup ini. Makanya ada lagu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, semangat yang padam, keringkan tulang. Apa yang dimaksud dengan semangat yang patah? Patah semangat. Orang yang patah semangat itu adalah orang yang putus asa. Yang hilang kegairahan untuk hidup. Orang yang sudah putus asa, orang yang sudah kehilangan gairah hidup, biasanya dia akan berusaha cari jalan pintas, jalan pendek. Dan kalau dia tidak dekat kepada Tuhan, habislah hidupnya. Mungkin saudara berkata, aku pengen punya gairah, aku ingin semangat, tapi di mana aku bisa cari semangat itu? Di mana aku bisa bergairah untuk hidup? Engkau dapat menemukan gairah hidup kalau engkau dekat kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 29, Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Allah dialah yang akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita lemah, ketika kita lesu, ketika kita berputus asa, ketika kita merasa beban kita terlalu berat. Allah lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambahkan semangat sehingga kita bisa mampu menjalani hidup ini. Walaupun hidup ini berat, tetapi Tuhan kita berkuasa dalam hidup kita. Ada saat tertentu di saudara berkata, aduh aku gak bisa berbuat apa lagi. Aduh buntu semuanya. Aduh rasanya kok semuanya mentok. Aku gak bisa buat apa-apa. Yang pertama kali saudara lakukan adalah engkau harus datang kepada Tuhan. Karena dalam hidupmu kekuatanmu itu hanyalah di dalam Tuhan. Ada lagu mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Kalau engkau percaya kepada Allahmu, kalau engkau percaya kepada Allah itu adalah Tuhanmu, Allah itu adalah penolongmu, engkau harus datang kepada Tuhan. Karena satu-satunya kekuatan kita adalah Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan tolong aku, kuatkan aku, Allah akan menguatkan dan menambahkan semangat kepada engkau. Oh gitu ya
Gitu ya Mbak Neng. Ya, satu-satunya pertama adalah Tuhan. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah engkau harus menyemangati dirimu sendiri. Tuhan tidak bisa menyemangati engkau kalau engkau tidak mau disemangati oleh Tuhan. Kalau engkau tidak terima. Kalau misalnya saya berkata, Pak Agus, ini buat Pak Agus. Apakah ini bisa jadi milik Pak Agus? Tergantung Pak Agus. Pak Agus mau terima atau enggak? Kalau Pak Agus nggak mau terima, ya nggak akan terima. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan semangat, menambahkan semangat kepada kita. Kalau kita mau menerimanya. Nah, kita bisa menerima dengan cara apa? Yang kedua, engkau harus menyemangati dirimu sendiri. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini ayat yang sudah perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan, bukan dikuatkan. Kalau menguatkan artinya apa? Ada usaha dari dirinya. Aku harus kuat. Daud dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kecewa karena ditolak oleh temannya untuk bantu melawan musuh. Dia pulang sampai di rumah porak-poranda. Kenapa? Istrinya ditawan, anaknya ditawan, rakyatnya ditawan. Hanya tinggal dia dengan pasukannya saja. Sudah dalam keadaan terjepit seperti itu, mereka sudah nangis, mereka bingung apa yang dia lakukan. Pasukannya bukan menguatkan Raja Daud. Udah Raja tenang, ada kami, kita lawan. Enggak, tetapi pasukannya akan melempari batu. Daud dalam keadaan terjepit, bisa saja dia protes kepada Allah, bisa saja dia protes kepada rakyat. Rakyat, kamu gak tahu diri, engkau tidak menguatkan aku, justru malah engkau menjatuhkan aku. Tapi yang dilakukan oleh Daud adalah dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Allah. Saudara, engkau akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan kalau engkau menguatkan dirimu sendiri. Ketika engkau punya masalah, engkau jangan berharap orang lain menguatkan engkau. Engkau jangan berharap suamimu menguatkan engkau. Walaupun suami harus menguatkan istri, istri harus menguatkan suami. Tetapi saudara jangan minta, jangan terlalu banyak berharap. Engkau jangan terlalu berharap orang tuamu menguatkan engkau, anakmu menguatkan engkau, tetanggamu menguatkan engkau. Kalau gitu bagaimana dong? Sendiri dong. Ada Tuhan dan ada engkau. Engkau sanggup menguatkan dirimu sendiri. Engkau harus berkata seperti Daud, aku harus kuat. Saya alami ketika sudah lama, sudah 8 tahun yang lalu. Tapi kalau saya ingat-ingat, saya bisa sampai berdiri seperti ini. Sempat saya takut sudah. Kalau 1 tahun saya nangis sendiri. Dan kalau di jalan saya nangis sendiri. Sempat anak saya berkata, Ma gak bisa berdiri, gak dandan, gak tahu. Gak bisa gitu, Ma. Ya saya bersyukur sama Tuhan, saya punya anak yang menguatkan saya. Saya pikir-pikir, saya gak bisa seperti gini terus. Saya harus melangkah, saya harus jalan, saya harus hidup. Saya punya anak, saya punya pekerjaan, saya punya pelayanan. Saya harus bangkit. Saya membangkitkan diri sendiri. Saya menyemangati diri saya sendiri. Tentu dengan minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, engkau bisa bangkit. Engkau bisa menjalani hidup ini seberat apapun engkau alami. Dengan cara apa? Engkau harus menyemangati diri sendiri. Ibu Yayan akan berkata, mungkin dalam kalimat itu aku harus kuat. Dengan kekuatan dari Tuhan aku pasti mampu, aku pasti bisa. Karena Tuhan yang menolong. Tuhan akan nambahkan semangat kalau engkau punya semangat. Dan engkau punya semangat kalau engkau menggairahkan hidupmu, menyemangati dirimu sendiri. Seperti Daud, terjepit, gak ada yang nolong dia. Tapi akhirnya dia bisa menang. Kunci utamanya apa? Dia menyemangati diri. Kalau ada orang lain menyemangati engkau, itu bonus. Kalau istrimu menyemangati engkau, itu bonus. Suamimu menyemangati engkau, itu bonus. Anakmu menyemangati engkau, itu bonus. Tetanggamu menyemangati engkau, itu bonus. Gereja menyemangati engkau, itu bonus. Tapi bukan itu hal utamamu, engkau menjadi semangat. Hal utamamu untuk semangat adalah engkau punya Tuhan yang engkau
sedang sendiri. Tapi engkau tahu, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama denganmu. Dan kalau Tuhan bersamamu, dengan kekuatan dari Tuhan, engkau bisa dapat semangat itu. Yang terakhir, yang ketiga, engkau dapat semangat dari mana? Yang ketiga kita akan melihat di dalam Ayub 2 ayat yang ke-11. Agak ribet pakai ini. Ayub 2 ayat 11 mengatakan, Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala petaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Dari mana kau dapat semangat? Dari orang-orang sekelilingmu, dari sahabatmu, dari keluargamu, dari suamimu, dari istrimu. Tapi yang ketiga ini bagi saya adalah itu bonus. Ayub ketika dalam keadaan terpuruk, 3 sahabatnya sebagai sahabat yang baik, dia lihat sahabat itu terpuruk, berusaha untuk menyemangati. Semangat. Saudara, ketika saudara menyemangati orang di sekeliling saudara, ya, ketika saudara menyemangati orang di sekeliling saudara, saudara itu adalah orang yang hebat. Tapi saat saudara butuh disemangati oleh orang lain, justru saudara menyemangati orang lain, itu saudara luar biasa. Maksud saya gini, seperti saya berkatakan, saya lagi dalam kata burung. Nah, waktu saya agak, anak saya sempat sakit, ya sakit. Dia berapa kali bolak-balik muntah-muntah, saudara. Nah, dalam keadaan yang sudah lemas gitu, saudara, dia keluar lagi, dia ke kamar mandi lagi, dia tumpah lagi, saudara. Dia lihat ada tantenya, saudara, di masak, itu ke belakang. Tapi dalam keadaan dia selesai, dia lihat tantenya malam-malam gitu. Ya, aku melakukan. Dia butuh disemangati, tapi dia menyemangati. Itu adalah luar biasa. Saudara butuh disemangati oleh orang-orang sekelilingmu. Tapi ketika kau lihat orang sekelilingmu butuh kegemangan, engkau harus menyemangati. Kalau bukan seperti itu, engkau akan menjadi orang yang diulang. Hidup ini akan tidak. Kalau kita punya gairah hidup. Salah satu kita bergairah hidup dengan cara apa? Semangat. Aduh, gimana mau semangat? Saya aja belum semangat. Sekarang kita semua boleh kata pada diri kita sendiri. Semangat, bisa ya? 1, 2, 3. Semangat. Coba kata saudara berkata semangat. Ada gairah kan? Baru bangun kan? Saudara semangat ya. Hidup ini akan indah. Oh, sudah menyemangati di sini. Saudara semangat karena apa? Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan bersama. Tuhanlah yang akan memimpin engkau. Tuhanlah yang akan mendidik engkau. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap bisa berdiri tegak. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan saudara menjadi putus asa. Tetap semangat. Yuk bergairah untuk hidup. Ketika kau bergairah untuk hidup, kemenangan demi kemenangan Allah berikan dalam hidupmu. Tuhan
menyerahkan pujian ini ya Bapa. Kami akan tetap terbang tinggi Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan mampu mengatasi badai persoalan hidup kami ya Bapa. Karena ada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk menguatkan kepercayaan kami Tuhan pagi ini Tuhan. Biar kita semangat Tuhan di dalam menghadapi apapun badai kehidupan apapun Tuhan yang sedang kami hadapi pada saat ini Bapa. Karena kami yakin Tuhan, Engkau Allah kami lebih besar Tuhan dari apapun Tuhan yang sedang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini Bapa. Kami doakan Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia Bapa. Biar juga Tuhan Kau akan memberkati beliau Tuhan, baik dalam pelayanannya Tuhan, biar Tuhan senantiasa pakai yang luar biasa Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak jiwa ya Bapa. Terlebih juga Tuhan, biar juga Tuhan Kau memberkati Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya ya Bapa, buat anaknya ya Bapa. Biar senantiasa perlindungan, kekuatan, kesehatan Tuhan Kau anugerahkan Tuhan, senantiasa Tuhan ke dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini ya Bapa. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Imbal selanjutnya silakan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat karena itu yang akan menggerakkan kita untuk tetap eksis dalam pemahaman. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih sekali lagi kepada hambanya Ibu Pendeta Lydia Rianti yang setelah ini akan segera berangkat ke luar supaya Tuhan juga menyertai dan memberkati dalam pelayanan pengembalaannya di luar. Yang kedua, jangan lupa minggu depan kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kita perlu mempersiapkan diri. Yang ketiga, kita terus berdoa supaya rencana Natal kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin saya belum informasikan dulu, ada informasi dari Kemenak, Kementerian Agama, dari PGI. Kita lagi tunggu dari PGI belum. Dari Kemenak sudah, dari PGI, kemudian yang belum dari PGI. Kita berharap Natal bisa berjalan baik sesuai dengan SOP dan protokol. Artinya begini, kita sih pengennya sih Natal gabung gitu ya. Tapi kan ada batasan-batasan, kalau misalnya nggak boleh ya terpaksa Natal dibagi dua gitu ya. 4 sampai 6, 6 sampai 8 atau bagaimana, atau 24 25 atau 25 26 Desember. Itu sebabnya segera saya akan mengadakan Zoom meeting dengan staf gereja. Mungkin staf inti dulu yang 6-7 orang supaya nanti bisa menghasilkan keputusan yang menyenangkan Tuhan dan kita bisa merayakan ibadah dengan baik. Yang kemungkinan nggak bisa ibadah akhir tahun kali ya, karena kita mengadakan malam. Tapi kita akan lihat situasi, semoga bisa. Yang penting kita tetap semangat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan satu pujian. Sebab Kau besar.
datang ke hadirat-Mu, mengagungkan dan menyatakan kekaguman kami akan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Bersyukur pada pagi ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk di dalam permasalahan kami hadapi, kami tetap punya semangat. Mampukan kami dan berikan kami kemampuan untuk memiliki semangat ini, sehingga kami tetap hidup dalam perlindungan-Mu. Kami tetap menempatkan Engkau di depan dan kami berada di belakang-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu menjadi selalu berkat bagi kami. Dan pagi ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati pelanannya, penggembalaannya dan keluarganya, dan senantiasa Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan yang prima. Memberkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada pagi ini, baik untuk seluruh pemain musik, WL, singer, tim penyambut tamu, semua yang telah melayani petugas LCD, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati pelayanan mereka, memberkati rumah tangga dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, untuk Pak Sarmu, Pak Siahaan, untuk siapapun yang sakit pagi ini, kami kirimkan doa kami dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang tidak pernah berubah itu melawat menyembuhkan mereka, sehingga pagi ini terjadi kesembuhan ilahi. Untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, yang ada di gereja maupun di rumah mereka masing-masing, kami juga doakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesehatan yang prima. Bahkan dalam usia emas, Bapak Ibu kami ini semakin setia iri Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat anak-anak kami, anak-anak cucu kami dimanapun mereka berada. Inilah doa yang kami kirimkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kirimkan malaikat dari surga menjaga, melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Anak-anak cucu kami berhasil di dalam Engkau, memberikan kepada mereka juga kesehatan yang prima. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Natal kami di tempat ini. Tuhan buka jalan dan beri pertolongan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami terus kami dukung doa supaya Tuhan lawat sehingga negara kami aman di dalam perlindungan-Mu. Bahkan seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga senantiasa memberikan perlindungan apapun yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami mengamini dan mengimani setiap rencana-Mu itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati mereka yang setia dalam mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi maupun yang sebelum bisa memberi. Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Tuhan kembalikan dalam hidup. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna menyempurnakan doa ini, berkenan kepadamu dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah yang pertama ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Nah, ini sedang jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan mata rohani kita kepada Yesus Gembala yang ada. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumah dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, karena Immanuel, Allah menyertai. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.